Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Nasihatut Diniyah Jahro, SPSI, MSI. Adapun tugas ujian akhir semester ini adalah dengan membuat PowerPoint, kemudian dijelaskan melalui video dan diupload ke YouTube. Adapun judulnya yaitu perkembangan orang yang dewasa sampai kematian dalam perspektif Islam. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan setelah ini. Baik, sebelumnya saya mohon izin menggunakan PowerPoint saya di kertas HVS ini. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat PowerPoint saya di sebelah kiri saya. Oke, jadi judul di sini adalah mengenai perkembangan masa dewasa sampai kematian dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya, apa itu perkembangan masa dewasa? Yaitu periode transisi atau perpindahan menuju kematangan, yang dimana setiap individu itu mengalami perubahan fisik maupun psikologis ataupun mental. Nah, kemudian biasanya perubahan fisik, mental, dan sosial ini tuh berubah secara signifikan, yang dimana signifikan itu yang berarti bahwasanya sangat nampak dan mampu ditangkap oleh panca indera kita, seperti itu. Kemudian next ke slide selanjutnya. Adapun tahapan-tahapannya meliputi yang pertama itu ada tahapan pertumbuhan spiritual, yaitu mengenai keagamaan atau kepercayaan seseorang. Yang dimana di PPT di sini itu adalah fondasi dari pembentukan karakter muslim yang baik dan konsisten. Yang dimana tahap yang pertama ini itu ada tahap pertumbuhan spiritual. Nah, pertumbuhan spiritual yang kita tahu itu berhubungan dengan masalah keagamaan, yaitu bagaimana seorang manusia yang sudah memasuki masa dewasa itu mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perspektif Islam, seperti itu. Contohnya seperti pendekatan secara ibadah, sosial dalam bentuk dengan diniatkan untuk beribadah semata-mata kepadanya, seperti itu. Kemudian ada yang poin nomor 2, yaitu peningkatan tanggung jawab. Nah, seperti yang kita tahu, peningkatan tanggung jawab pada masa dewasa ini tuh semakin individu atau manusia bertambah umur, bertambah usia, maka semakin dia menyadari bahwasanya beban ataupun hal-hal apa saja yang harus dipenuhi atau diwajibkan ketika dia sudah beranjak memasuki umur-umur yang sudah bisa dikatakan dengan dewasa. Nah, disitulah muncul rasa kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada umur-umur dewasa tersebut. Kemudian poin nomor 3 itu adalah pencarian hikmah. Nah, yang dimana di sini ada pencarian hikmah atas ketidakpastian, krisis identitas, serta kesendirian dalam hidup. Nah, sebelumnya apa sih ketidakpastian itu? Nah, jadi ketidakpastian di sini itu maksudnya adalah pilihan ketidakpastian. Ketika seseorang sudah beranjak dewasa itu pasti mengalami masa-masa labil. Nah, yang dimana masa labil di sini itu adalah bingung untuk menentukan pilihan hidupnya. Jadi ketika orang sudah beranjak dewasa itu harus mempersiapkan pencarian hikmahnya, yang dimana ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, jadi dia sudah
mempersiapkan mental maupun psikologisnya. Nah, kemudian yang dimana contohnya di sini pilihan hidup itu contohnya yaitu kayak seperti karir ataupun hubungan sosial kepada masyarakat yang dia temui di hari-hari di kesehariannya. Kemudian di sini ada yang namanya krisis identitas. Nah, krisis identitas di sini itu maksudnya itu adalah krisis identitas. Jadi ketika orang yang beranjak dewasa itu menyadari bahwasanya dirinya sudah berbeda dengan dirinya yang ada di masa lalu. Nah, begitu juga dengan lingkungan. Jadi orang yang mengalami masa-masa dewasa itu sudah merasa bahwasanya dirinya di masa lalu dan lingkungannya yang ada pada sekarang itu sudah asing menurutnya, seperti itu. Kemudian ada kesendirian. Nah, setiap orang yang melalui masa-masa dewasa atau masa-masa labil itu biasanya selalu merasa sendiri ketika mempunyai masalah di dalam pribadi ataupun hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana supaya ketidakpastian, krisis identitas serta kesendirian di dalam hidup ini ditangani melalui pencarian hikmah. Nah, maka dari itu pencarian hikmah ini tuh masuk ke dalam salah satu tahapan-tahapan seseorang ketika memasuki masa-masa dewasa di dalam perspektif Islam. Gunanya apa? Supaya balik lagi ke poin nomor 1, bahwasanya tahap pertumbuhan spiritual. Gunanya supaya kita mampu mengevaluasi diri kita pribadi, diri kita sendiri, supaya tetap kembali kepada jalan yang benar, itu kepada jalan agamanya. Nah, kemudian ada poin yang terakhir itu integritas moral, yang dimana di sini kita mengikuti norma-norma ataupun aturan-aturan ataupun nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, seperti itu. Kemudian di paragraf terakhir di sini peran keluarga atau lingkungan sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan, menjaga nilai dan akhlak maupun menetapkan tanggung jawab. Nah, maksud dari tanggung jawab ini itu aspek-aspek yang ada tahapan-tahapan 3 yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan spiritual, yang kedua tahap peningkatan tanggung jawab, yang ketiga tahap pencarian hikmah, kemudian yang keempat itu integritas moral. Jadi 4 tahapan ini membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat seperti lingkungan keluarga, seperti itu. Lanjut. Di sini ada perkembangan usia remaja. Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi 3, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa usia lanjut, yang dimana klasifikasi ini senada dengan pendapat oleh Lewis Sherrill yang membagi remaja menjadi 3 juga, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. Nah, adapun masa dewasa awal itu mengenai kecenderungan memilih arah hidup dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Nah, jadi ini masih sinkron dengan slide sebelumnya, bahwasanya orang yang masih masa dewasa itu masih bingung untuk menentukan dan cenderung untuk menentukan pilihan yang akan diambil di dalam hidupnya, karena itu kayak seperti masa-masa untuk mencari jati dirinya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya masa dewasa tengah. Nah, yang dimana pada masa ini sudah mulai menghadapi tantangan hidup. Perlu digarisbawahi bahwasanya pada masa dewasa tengah itu sudah menghadapi tantangan hidup. Pada masa ini adalah masa dimana sudah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang konsisten. Nah, jadi setelah pada tahap masa dewasa awal itu kan masih cenderung dan masih bingung dalam menentukan tujuan hidupnya. Nah, ketika dia sudah memasuki tahap yang kedua, yaitu masa dewasa tengah, yang dimana pada masa dewasa tengah ini tuh cenderung sudah menentukan tujuan hidupnya, dan biasanya tujuan hidupnya itu dilakukan secara konsisten, tidak berubah-ubah lagi karena sudah diputuskan secara matang dan utuh, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada masa dewasa akhir, yang dimana ciri utamanya itu adalah pasrah. Nah, kenapa disebut pasrah? Karena manusia itu disebut makhluk yang memiliki prinsip tanpa daya.
Karena untuk perkembangan dan pertumbuhan secara normal, manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya. Yang artinya manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya itu menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin melakukan keseharian itu secara individualisme. Seindividualisme seorang manusia pasti membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Nah, kemudian bantuan yang dimaksud antara lain dalam bentuk bimbingan dan pengarahan dari lingkungannya. Nah, pada masa dewasa akhir ini, apa sih yang dimaksud dari bimbingan dan pengarahan dari lingkungannya? Karena sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, karena biasanya pada masa usia akhir itu kan sudah lanjut usia, nah dan itu memerlukan bimbingan ataupun bantuan dari orang lain, karena sejatinya orang yang sudah lanjut usia itu kalau di dalam Islam dikatakan bahwasanya mereka itu kembali seperti menjadi anak kecil lagi yang memerlukan kasih sayang dari anak-anaknya seperti itu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, ada sikap dan perilaku yang dianjurkan. Yang pertama tawakal, yang dimana tawakal di sini itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha dan doa. Kemudian ada sabar, kemudian ada toleransi. Toleransi yang dimaksud di sini itu ada toleransi, yaitu sebagai makhluk sosial, jadi kita harus saling menghargai supaya tidak mempersulit interaksi sosial kita kepada manusia lain. Kemudian ada menjaga amanah, menjaga kehormatan, serta menjaga janji. Next, perspektif Islam tentang kematian yang ada 3. Yang pertama itu sebagai tujuan kehidupan, yang kedua proses reinkarnasi, dan yang ketiga itu azab dan pahala. Nah, maksud dari perspektif Islam tentang kematian yang pertama sebagai tujuan kehidupan, bahwasanya ketika seorang manusia hidup itu harus mempunyai tujuan yang dimana di akhir hayatnya nanti ingin dimatikan seperti apa, nah seperti itu. Jadi sebagai tujuan kehidupan, ketika seorang manusia siap menghadapi kematian, maka berarti dia sudah membekali dirinya itu dengan hal-hal baik seperti amal-amal baik seperti itu. Kemudian ada proses yang namanya proses reinkarnasi. Nah, proses reinkarnasi ini dalam perspektif Islam ada yang namanya itu setelah manusia itu dimatikan, kemudian dibangkitkan kembali di hari pembalasan. Nah, itu yang dimaksud dari kata reinkarnasi di PPT saya ini. Jadi pada hari pembalasan nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lalui gitu. Kemudian ada yang namanya azab dan pahala. Jadi seorang manusia yang di dalam perspektif Islam ketika masa dewasanya itu ya bagaimana perilakunya ketika dia melakukan perilaku yang baik, kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya ketika melakukan hal-hal yang buruk ataupun hal yang tercela, maka dia akan mendapatkan azab, seperti itu singkatnya. Kemudian adapun hubungan perkembangan pada masa dewasa dengan kematian adalah semata-mata untuk mempersiapkan dan menghadapi kematian dengan baik, bijak dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada menurut As-Sobuni yang dimaksud dengan firman Allah yang artinya barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkannya. Quran surah Yasin ayat 68. Ini pembahasannya balik lagi ke bagian dewasa tahap akhir. Nah, yang dimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi menggambarkan bagaimana perlakuan terhadap manusia usia lanjut menurut Islam. Manusia usia lanjut dipandang tak ubahnya seorang bayi yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan serta perhatian khusus dengan penuh kasih sayang. Perlakuan yang demikian itu tidak dapat diwakilkan pada siapapun, melainkan tanggung jawab anak-anak mereka. Perlakuan yang baik dan penuh dengan kesabaran serta kasih sayang dinilai sebagai kebaktian. Sebaliknya, perlakuan yang tercela dinilai sebagai kedurhakaan. Perlakuan terhadap manusia usia lanjut menurut Islam merupakan kewajiban agama. Maka sangat tercela dan dipandang durhaka bila seorang anak tega menempatkan orang tuanya di tempat penampungan atau panti jompo. Maksudnya di sini itu tanpa hal-hal
maksudnya dengan diniatkan untuk hal-hal yang buruk. Kemudian alasan apapun tidak dapat diterima bagi perlakuan itu, seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan bahwasanya untuk dewasa usia akhir itu memerlukan manusia lain, bimbingan ataupun bantuan dari orang lain, seperti itu. Sebenarnya dari semua tiga tahap dewasa ini tuh semuanya memerlukan dari bantuan orang lain, seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya pribadi mengenai perkembangan usia dewasa sampai kematian menurut perspektif Islam. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.